Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nanang Wahyudi, mahasiswa PGP LSPR Batch 14, Blended Learning Program jurusan Corporate Communication. Pada hari ini, Senin tanggal 11 April 2022, izinkan saya mempresentasikan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul Strategi Media Relations Bank Syariah Indonesia dalam mengkomunikasikan keberadaan perusahaan pasca merger, dengan dosen pembimbing saya adalah Mem Sylvia A. Ronfeld, MSI. Selanjutnya pada bab 1 atau pendahuluan, di sini terdapat latar belakang penelitian. Di awal tahun 2021 terdapat sebuah peristiwa besar nasional, yaitu merger 3 bank syariah milik Himbara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan juga BRI Syariah pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia, atau lebih dikenal dengan sebutan BSI. Peresmian BSI dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo bertempat di Istana Negara. Dengan adanya merger, membuat BSI menempati peringkat ke-7 perbankan nasional dan peringkat pertama perbankan syariah nasional dengan total aset sebesar 240 triliun rupiah. Presiden RI memberikan arahan khusus untuk BSI agar inklusif, memaksimalkan teknologi digital, menggait nasabah generasi milenial, serta kompetitif dan juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen, dari mulai UMKM, korporasi, sampai dengan retail. Arahan langsung oleh Presiden RI menunjukkan keberadaan BSI sebagai satu kekuatan baru strategis dalam perekonomian Indonesia yang perlu dikomunikasikan agar BSI dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. BSI memerlukan publisitas sebagai bentuk komunikasi perusahaan dengan menjalin hubungan baik kepada media. Dan BSI melakukan strategi media relations di tahun pertama pasca merger sepanjang tahun 2021. Kemudian di sini strategi media relations BSI berbuah manis dengan publisitas BSI sangat baik di tahun 2021, di mana pemberitaan perbankan syariah nasional didominasi oleh BSI sebesar 95%. Jumlah artikel menempati peringkat keempat industri perbankan setelah Bank Mandiri, BRI, dan BNI dengan jumlah artikel per bulan yang sangat stabil. Hal ini menunjukkan bahwa media massa nasional menaruh perhatian besar pada BSI sepanjang tahun 2021. BSI, walau masih berusia 1 tahun, telah melaksanakan program media relations yang beragam dan juga berhasil. Berdasarkan media konten analisis tahun 2021 menunjukkan bahwa BSI berhasil mendapatkan dukungan yang baik dari media massa untuk publisitas perusahaan dengan capaian jumlah pemberitaan yang sejajar dengan perbankan besar nasional dan jauh di atas perbankan syariah lainnya. Keberhasilan strategi media relations yang dilakukan oleh BSI dalam mengkomunikasikan keberadaan perusahaan pasca merger di usia perusahaan yang baru setahun inilah yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana strategi media relations Bank Syariah Indonesia dalam mengkomunikasikan perusahaan pasca merger. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi media relations yang dilakukan oleh BSI dalam mengkomunikasikan keberadaan perusahaan pasca merger. Selanjutnya, mengetahui hambatan dalam menjalankan strategi media relations yang dilakukan oleh BSI dalam mengkomunikasikan keberadaan perusahaan pasca merger. Dan yang ketiga adalah mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi hambatan menjalankan strategi media relations yang dilakukan oleh BSI dalam mengkomunikasikan keberadaan perusahaan pasca merger. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat akademis berupa kontribusi terhadap disiplin ilmu komunikasi di bidang kehumasan, terutama tentang strategi media relations organisasi dan perusahaan dalam mengkomunikasikan keberadaan perusahaan. Dan juga manfaat praktis, yang pertama memberikan kontribusi kepada BSI dan perusahaan lain, terutama yang baru merger atau berdiri untuk menentukan strategi media relations dalam mengkomunikasikan keberadaan perusahaannya. Dan juga memperkaya praktisi PR dalam kegiatan media relations untuk dapat membangun hubungan baik yang saling menguntungkan dengan media, sehingga dapat mengkomunikasikan keberadaan perusahaan dengan baik. Ruang lingkup di dalam penelitian ini adalah terkait dengan strategi media relations BSI untuk mengkomunikasikan keberadaan perusahaan pasca merger
yang dilakukan pada tahun 2021 untuk jenis kegiatan publicity, media collaboration, dan juga media handling. Peneliti menggunakan 10 artikel dalam jurnal ilmiah sebagai kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian dengan topik kajian tentang strategi media relations. Dalam artikel pertama berjudul The Need for Effective Media Relations Management in Companies, yang ditulis oleh ETA tahun 2017 dalam sebuah jurnal internasional, disimpulkan bahwa dalam menjalankan media relations yang profesional, media akan dipandang sebagai mitra yang berharga, bukan musuh dalam penyebaran informasi. Dengan demikian, maka perusahaan perlu melakukan manajemen media relations yang efektif untuk mendapatkan manfaat yang menyertainya. Selanjutnya, penelitian oleh Puspita tahun 2015 dalam artikel berjudul Strategi Media Relations PT Bank CIMB Niaga Tbk, Kantor Pusat Jakarta, pasca merger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjalin hubungan baik dengan silaturahim, dengan wartawan secara rutin dan juga profesional, menjangkau level wartawan dan juga pemimpin redaksi, guna menghasilkan hubungan interpersonal yang kokoh, dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga media massa melalui penyediaan akses informasi yang baik adalah strategi media relations yang dilakukan oleh perusahaan pasca merger. Dan yang ketiga adalah penelitian berjudul Strategi Media Relations dalam Launching Produk Vivo S1 periode Juli 2019. Ini studi kasus PT Srikandi Imaji Lintas Kreasi oleh Iswara, Uljanatun-Nisa, dan juga Mahdalena tahun 2020, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi media relations berupa keterbukaan informasi pada media dan pendekatan personal yang kuat dengan media secara langsung yang diaplikasikan melalui berbagai kegiatan media relations dalam peluncuran produk Vivo S1. Selain itu, hubungan yang kuat dengan media dapat memberikan manfaat berupa pencapaian publisitas di berbagai kanal media. Terdapat 7 artikel lain dengan tema strategi media relations yang menjadi tinjauan pustaka untuk memperkaya referensi yang berguna dalam mendukung penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dialogis tentang hubungan sebagai teori utama yang dikembangkan oleh Leslie Baxter tahun 1988 yang menyatakan bahwa hubungan bersifat dinamis dan komunikasi adalah hal yang mengatur persamaan dan juga perbedaan. Sebenarnya hubungan menyatukan kita melalui persamaan, sementara hubungan juga menciptakan, mempertahankan, dan mengatur area-area perbedaan. Hubungan tidaklah pernah hanya berupa rangkaian pernyataan orang tunggal, namun terdiri dari proses yang terus-menerus maju mundur yang berjalan. Selanjutnya, konsep pendamping yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah konsep strategi media relations yang dilakukan oleh PR untuk menciptakan dan juga membina hubungan baik dengan pers yang baik disampaikan oleh Jeffkins tahun 2003 melalui prinsip-prinsip umum dan juga membina hubungan pers yang terdiri dari 6 hal, yaitu memahami dan melayani media, membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya, menyediakan salinan yang baik, bekerja sama dalam penyediaan materi, kemudian menyediakan fasilitas verifikasi, dan juga membangun hubungan personal yang kokoh. Dalam mendukung strategi media relations, maka diperlukan juga alat-alat dan kegiatan media relations yang perlu dipenuhi oleh PR menurut Sumirat dan juga Ardianto, yaitu ada press release, features, artikel, advertorial, surat atau komentar pembaca, naskah pidato, annual report, prospektus, konferensi pers, press briefing, press tour, press release, special event, press luncheon, dan juga wawancara pers. Dalam penelitian ini, untuk mempermudah dan dalam memahami konsep yang ada, maka dapat dilihat pada kerangka teoritis atau kerangka konseptual, sebagai berikut. Strategi media relations BSI akan dibedah menggunakan teori hubungan dialogis yang digunakan oleh Baxter. Kemudian selanjutnya diturunkan dalam prinsip media relations oleh Jeffkins, serta alat-alat dan kegiatan media relations oleh Sumirat dan juga Ardianto, yang digunakan untuk mengkomunikasikan keberadaan perusahaan pasca merger. Selanjutnya, melangkah ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme, di mana realitas tidak terbentuk atau dibentuk secara alamiah, namun dibentuk dan dikonstruksi. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kasus, dikarenakan penelitian strategi media relations BSI dalam mengkomunikasikan keberadaan perusahaan pasca merger ini memiliki ciri yang unik
kemudian juga partikularistik, deskriptif, dan juga heuristik, dan juga induktif. Kemudian teknik pengumpulan data, pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan data primer melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada Corporate Communication Department Head BSI dan 2 orang Media Relations Officer BSI. Sedangkan data eksternal didapat dari wawancara dengan 3 orang wartawan media massa, yaitu Bisnis Indonesia, Kontan, dan juga Republika yang merupakan media tier 1, serta 1 orang informan ahli di bidang corporate communication, seorang communication strategist. Sedangkan data sekunder didapatkan dari studi dokumentasi yang diperoleh dari materi-materi rapat perusahaan, dokumen perusahaan, website perusahaan, dan juga pemberitaan oleh media. Teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil wawancara mendalam, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, dan juga dengan dokumen yang tersedia dan juga berkaitan. Analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan menggunakan model Miles, Huberman, dan juga Saldana melalui 4 alur kegiatan atau tahapan, yaitu pengumpulan data, kemudian kondensasi data, penyajian data, dan juga penarikan simpulan dan juga verifikasi. Fokus penelitian dapat terlihat dalam tabel berikut dengan objek penelitian strategi media relations yang dilakukan oleh Departemen Corporate Communication BSI dengan 6 elemen prinsip-prinsip umum untuk membina hubungan pers dengan masing-masing evidensinya dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan juga melalui dokumentasi. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan Juni 2022 bertempat di kantor pusat BSI di The Tower, Jakarta Selatan, dengan penyesuaian wawancara dilakukan melalui offline langsung ataupun online melalui platform Zoom, Google Meet, dan juga sejenisnya. Penelitian memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, ruang lingkup penelitian hanya pada kegiatan media relations dalam implementasi strategi media relations yang dilakukan oleh Departemen Corporate Communication BSI dalam rangka mengkomunikasikan keberadaan perusahaan pasca merger. Pada saat wawancara dengan narasumber terdapat kemungkinan gangguan atau noise dan faktor lainnya yang terjadi dan mengganggu jalannya wawancara. Selain itu, adanya hambatan dalam proses pencarian data di lapangan. Penelitian juga hanya mewakili hal kecil dan terbatas, yaitu responden lingkungan perusahaan BSI dan wartawan peliput berita dari desk ekonomi. Pada bab 4, yaitu analisis penelitian, peneliti saat ini dalam tahap telah menyelesaikan panduan wawancara, baik bagi narasumber internal dari Departemen Corporate Communication BSI, eksternal 3 orang wartawan, media, serta 1 orang narasumber ahli, seorang communication strategist. Adapun outline dari bab 4, peneliti susun sebagai berikut. Yang pertama adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari sejarah dari BSI, visi dan misi dari BSI, tugas dari Corporate Secretary and Communication Group, Departemen Corporate Communication, kemudian keberadaan perusahaan pasca merger, logo dari BSI, dan struktur organisasi dari Departemen Corporate Communication BSI. Yang kedua adalah analisis hasil, yang terdiri dari analisis dan juga pembahasan, hambatan, dan upaya. Yang ketiga adalah temuan, ringkasan analisis, dan yang keempat adalah pembahasan teoritis. Outline dari bab 5, peneliti susun sebagai berikut. Yang pertama adalah simpulan, yang kedua rekomendasi, yang ketiga adalah rekomendasi teoritis, yang keempat adalah rekomendasi praktis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan referensi berupa 38 buku terbitan internasional dan juga nasional, 11 artikel jurnal baik internasional dan juga nasional, 1 dokumen perusahaan dari BSI, 7 pemberitaan media online dan juga website, serta 3 peraturan dan juga undang-undang. Demikian presentasi penelitian tesis saya. Peneliti memerlukan masukan untuk perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat dan bahagia selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.